Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada ibu dosen dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Septi Wulandari dari kelas C, jurusan Administrasi Publik. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester 4 saya dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Rekrutmen Karyawan. Topik ini sangat relevan karena perkembangan teknologi digital telah mengubah cara perusahaan mencari dan memperoleh tenaga kerja. Jika dahulu rekrutmen dilakukan melalui surat kabar, bursa kerja, atau rekomendasi langsung, saat ini media sosial telah menjadi salah satu sarana utama yang digunakan perusahaan dalam menjaring calon karyawan. Melalui presentasi ini, saya akan membahas pengertian rekrutmen dan media sosial, peran media sosial dalam rekrutmen, dampak positif dan negatifnya, tantangan yang dihadapi perusahaan, serta bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan secara efektif dalam proses rekrutmen karyawan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang, yaitu di era digital ini, penggunaan internet dan media sosial mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hampir seluruh lapisan masyarakat menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, mencari informasi, membangun jaringan profesional, hingga mencari peluang kerja. Perubahan ini turut mempengaruhi praktik manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam proses rekrutmen karyawan. Rekrutmen yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini mulai bergeser ke platform digital yang lebih cepat dan efisien. Perusahaan tidak lagi hanya menunggu lamaran masuk melalui email atau iklan cetak. Mereka dapat secara aktif mencari kandidat melalui media sosial dan bahkan melakukan pendekatan langsung kepada calon karyawan yang dianggap memiliki kompetensi yang sesuai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi bagian penting dalam strategi rekrutmen. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pengertian rekrutmen dan media sosial. Menurut Gary Dessler, rekrutmen adalah proses menemukan dan menarik kandidat yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi yang tersedia dalam organisasi. Tujuan utama rekrutmen adalah memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sementara itu, media sosial merupakan platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna membuat, berbagi, dan bertukar informasi dalam bentuk teks, gambar, video, maupun interaksi lainnya. Contoh media sosial yang sering digunakan dalam proses rekrutmen adalah LinkedIn, Instagram, Facebook, X atau Twitter, dan TikTok. Dalam konteks MSDM, media sosial berfungsi sebagai alat yang membantu perusahaan menemukan kandidat potensial sekaligus membangun hubungan dengan pencari kerja. Baiklah, selanjutnya ada peran media sosial dalam rekrutmen karyawan. Media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam proses rekrutmen. Yang pertama, yaitu sebagai media publikasi lowongan kerja. Perusahaan dapat mengunggah informasi lowongan kerja dan menjangkau ribuan hingga jutaan pengguna hanya dalam hitungan menit. Yang kedua, media sosial berfungsi sebagai sarana employer branding atau pembentukan citra perusahaan sebagai tempat kerja yang menarik, melalui unggahan tentang budaya kerja, kegiatan perusahaan, dan prestasi karyawan.
perusahaan dapat meningkatkan minat calon pelamar. Yang ketiga, media sosial membantu perusahaan melakukan talent sourcing, yaitu proses mencari kandidat yang memiliki potensi meskipun mereka tidak aktif mencari kerja. Yang keempat, ada media sosial mempermudah komunikasi antara perusahaan dan pelamar melalui fitur komentar, pesan langsung, atau forum diskusi profesional. Kemudian dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi alat promosi lowongan kerja, tetapi juga menjadi strategi penting dalam memperoleh talent yang terbaik. Baiklah, kemudian ada dampak positif media sosial terhadap rekrutmen. Penggunaan media sosial memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Pertama, dari segi biaya. Dibandingkan memasang iklan di media cetak atau mengikuti job fair, penggunaan media sosial relatif lebih murah. Bahkan banyak yang dapat dilakukan secara gratis. Yang kedua, proses rekrutmen menjadi lebih cepat. Informasi lowongan dapat langsung diterima oleh calon pelamar tanpa harus menunggu distribusi media konvensional. Yang ketiga, ada perusahaan dapat menjangkau kandidat dari berbagai wilayah, bahkan dari negara lain. Hal ini sangat membantu terutama bagi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi khusus. Yang keempat, media sosial memungkinkan perusahaan memperoleh informasi tambahan mengenai kandidat, seperti pengalaman kerja, portofolio, sertifikasi, kemampuan komunikasi, hingga aktivitas profesional yang mereka lakukan. Dengan berbagai keuntungan tersebut, media sosial menjadi salah satu alat rekrutmen yang paling efektif di era digital. Baiklah, kemudian ada dampak positif bagi pelamar kerja. Tidak hanya perusahaan yang memperoleh manfaat, para pencari kerja juga mendapatkan keuntungan dari penggunaan media sosial. Melalui media sosial, pelamar dapat memperoleh informasi lowongan secara cepat dan mudah tanpa harus langsung ke perusahaan. Selain itu, mereka dapat membangun jaringan profesional yang lebih luas, terutama melalui platform seperti LinkedIn. Pelamar juga dapat menunjukkan kemampuan dan prestasi melalui portofolio digital, mengunggah proyek, sertifikat, atau pengalaman organisasi yang mereka miliki. Dengan demikian, media sosial membuka peluang yang lebih besar bagi individu untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Kemudian, ada dampak negatif media sosial terhadap rekrutmen. Di balik berbagai manfaatnya, media sosial juga memiliki sejumlah dampak negatif. Yang pertama, adanya risiko pelanggaran privasi. Perusahaan mungkin mengakses informasi pribadi kandidat yang sebenarnya tidak relevan dengan pekerjaan. Yang kedua, informasi yang terdapat di media sosial tidak selalu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Beberapa pengguna dapat menampilkan citra yang berbeda dari kenyataan. Yang ketiga, media sosial dapat menimbulkan penilaian subjektif. Perekrut mungkin terpengaruh oleh opini pribadi terhadap unggahan kandidat. Yang keempat, terdapat risiko diskriminasi berdasarkan usia, jenis kelamin, suku, agama, atau pandangan tertentu yang terlihat di media sosial. Jika dikelola dengan baik, penggunaan media sosial dapat mengurangi objektivitas dalam proses seleksi. Kemudian ada tantangan dan etika penggunaan media sosial. Dalam menggunakan media sosial sebagai alat rekrutmen, perusahaan harus memperhatikan berbagai aspek etika. Yang pertama, perusahaan wajib menghormati privasi kandidat
dan hanya menggunakan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang kedua, proses seleksi harus tetap objektif dan berfokus pada kompetensi, keterampilan, pengalaman, serta potensi kandidat. Yang ketiga, perusahaan perlu melakukan verifikasi terhadap informasi yang ditemukan di media sosial agar tidak mengambil keputusan berdasarkan data yang salah. Yang keempat, seluruh proses rekrutmen harus sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan profesionalisme. Penerapan etika yang baik akan membantu perusahaan memperoleh kandidat yang tepat tanpa melanggar hak-hak individu. Kemudian ada contoh pemanfaatan media sosial dalam rekrutmen. Saat ini, banyak perusahaan memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk rekrutmen. LinkedIn merupakan platform profesional yang paling banyak digunakan karena menyediakan informasi pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, dan jaringan profesional kandidat. Kemudian ada Instagram, digunakan perusahaan untuk memperlihatkan budaya kerja, lingkungan kantor, dan aktivitas karyawan sehingga dapat menarik minat pencari kerja. Kemudian ada Facebook, masih dimanfaatkan untuk membagikan informasi lowongan kerja kepada komunitas atau kelompok tertentu. Sementara itu, TikTok mulai digunakan oleh berbagai perusahaan untuk membuat konten kreatif mengenai dunia kerja dan peluang karier. Penggunaan berbagai platform tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi rekrutmen modern. Baiklah, yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa media sosial memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap proses rekrutmen karyawan. Media sosial membantu perusahaan menghemat biaya, mempercepat proses rekrutmen, memperluas jangkauan pencarian kandidat, serta meningkatkan efektivitas pencarian talenta. Namun demikian, media sosial juga memiliki beberapa risiko, seperti pelanggaran privasi, informasi yang tidak akurat, penilaian yang subjektif, dan potensi diskriminasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu menggunakan media sosial secara profesional, objektif, dan sesuai dengan prinsip etika agar manfaat yang diperoleh lebih besar daripada risikonya. Dengan pemanfaatan yang tepat, media sosial dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam membantu organisasi memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengaruh media sosial terhadap rekrutmen karyawan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai bagaimana perkembangan teknologi dan media sosial telah membawa perubahan dalam praktik manajemen sumber daya manusia, khususnya pada proses rekrutmen karyawan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman yang telah menyimak presentasi ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.